Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Nurliza Ananda, NIM 221231021. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 5. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai Muslim Paripurna dan Ihsan Kamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara hafah dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Itulah yang tertera di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bagi seorang salik tariqah khusyudoh, menjadi muslim yang paripurna adalah memahami dan menjalankan agama Islam secara hafah, komprehensif, total, dan tidak setengah-setengah. Hafah berarti menyeluruh, meliputi seluruh aspek dan dimensinya, yaitu tiga rukun adin. Tiga rukun adin itu ada Islam, iman, dan ihsan. Ketiga rukun ini dijabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Di dalam hadis tersebut dijelaskan pokok-pokok agama Islam yang terdiri atas tiga pilar besar yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama ada aspek Islam, yakni syariat dan amal perbuatan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menjabarkan Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Oleh karena itu, memahami syariat Islam secara benar, lalu menegakkan dan menyempurnakan, mengetahui apa yang dihalalkan dan diharamkan, memahami larangan dan perintahnya, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang shalik di tariqah manapun. Yang kedua ada aspek iman. Aspek iman ini terkait dengan akidah dan tauhid. Rasulullah SAW menjabarkan bahwa iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang ketiga ada aspek ihsan, yaitu tasawuf atau yang terkait dengan akhlak karimah dan budi pekerti. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Dan ihsan pun merupakan aspek yang sangat penting di dalam kerangka ajaran agama Islam karena terkait dengan rasa batin seorang hamba. Dalam menghadapkan setiap aspek kehidupannya kepada wajah Tuhannya, aspek inilah yang menahan seorang salik untuk berpakaian ala kadarnya ketika menghadap Tuhannya. Waktu sholat, jadi ketika waktu sholat kita berpakaian yang rapi, yang selayaknya, seperti memakai sarung atau peci untuk yang laki-laki, seperti itu. Aspek ini pula lah yang menghiasi istighfar berulang-ulang di malam hari dengan penuh rasa sesal dan harap kepada Tuhannya. Aspek ini juga yang menjadikan seorang salik bersungguh-sungguh mempersembahkan amal yang terbaik. Karena disinilah sang salik dalam setiap degup jantungnya senantiasa menyelaraskan langkah-langkah kehidupannya. Ketiga aspek yang baru saja saya sebutkan merupakan fondasi dasar, yakni pilar-pilar utama dari apa yang disebut sebagai pemahaman dan pengalaman agama Islam yang menyeluruh. Oleh karena itu, tidaklah menjadi muslim yang paripurna bila seorang mengesampingkan salah satu dari ketiga aspek tersebut. Aspek ihsan adalah satu aspek yang akhir-akhir ini kerap dikesampingkan di setiap pembahasan tentang agama Islam.
dan banyak kalangan lebih menitik-nitikan pada terminologi iman dan Islam. Padahal ihsan juga telah menjadi salah satu pilar yang besar yang tak terpisahkan dari ajaran Rasulullah SAW. Salah satu topik sentral dalam aspek ihsan yang kerap menjadi perdebatan di banyak kalangan adalah tentang zuhud. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia. Zuhud secara bahasa memang berarti berpaling dari sesuatu dan merupakan salah satu ajaran Rasulullah SAW seperti termaktub dalam sebuah hadis. Zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentu dimensi zuhud ini bukanlah sesuatu yang mengada-ngada, karena berpijak pada sebuah pedoman dasar seperti yang terungkap di begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itu hanyalah negeri yang kekal. Quran Surat Al-Mu'min ayat 39. Dan banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Quran lainnya yang membahas tentang zuhud. Namun zuhud telah sering disalahartikan sebagai corak kehidupan yang meninggalkan aspek-aspek duniawi dan mengesampingkan urusan-urusan dunia. Pemahaman ini tentu saja kurang tepat. Zuhud adalah tidak mengisi hati atau kalbunya dengan kecintaan terhadap dunia. Zuhud adalah sebuah sikap hidup yang mengedepankan kehidupan akhirat sebagai tujuan yang jauh lebih hakiki dari kehidupan dunia yang sementara. Berzuhud adalah memahami bahwasanya dunia hanyalah sebuah jembatan yang mesti dilalui sebagai tidak pada tempatnya. Bila membangun rumah-rumah kecintaan di dunia di atas jembatan itu, benarlah ungkapan Rasulullah SAW di dalam hadis yang bunyinya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, menjadi muslim yang paripurna bagi seorang salik adalah berjihad memperoleh intisari dari ladang-ladang amal di dunia untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kehidupan di akhirat. A. Definisi insan kamil. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari cita Tuhan yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Tingkatan pertama disebutnya sebagai tingkatan permulaan atau al-bidayah. Pada tingkatan ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ialah pada dirinya. Tingkat kedua adalah tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkatan ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-hakai ar-rahmaniyah. Dan tingkat ketiga ialah tingkat terakhir Alkitab. Pada tingkatan ini, insan kamil telah dapat merealisasikan cita Tuhan secara utuh. Insan kamil, jika dilihat dari segi fisik biologisnya, tidak berbeda dengan manusia lainnya. Namun dari segi mental spiritual, ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi dan sempurna dibanding manusia lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itulah Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya. Adapun insan kamil yang menurut Sufi adalah lokus, tempat atau kedudukan dari diri Tuhan yang paling sempurna atas nama-nama dan sifat-sifatnya. Atau insan kamil adalah kesempurnaan manusia yang tercermin melalui sebuah proses terwujudnya yang terjadi antara keseimbangan dan kesalahan hubungan antara manusia dengan kemanusiaan dan konteks ketuhanan. Insan kamil secara khalifah dapat diartikan sebagai manusia yang sempurna, sedangkan secara istilah insan kamil bermakna sebagai manusia yang sempurna secara sifat bukan fisiknya. A. Ciri-ciri insan kamil. Dalam buku Akhlak Tawasuf karya Abudin Nata dijelaskan,
Terdapat beberapa ciri yang dapat dilihat dari insan kamil. Pertama, berfungsi akan secara optimal, yakni akal yang berfungsi itu dapat mengetahui segala perbuatan baik seperti adil, jujur, berakhlak sesuai dengan esensinya dan merasa wajib melakukan itu. Kedua, sifat intuisi. Dalam pandangan Ibnu Sina disebut juga manusia menurutnya jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusianya, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. Ketiga, mampu menciptakan budaya. Sebagai bentuk pengamalan dari berbagai potensi yang dapat pada dirinya sebagai insan, manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mengudayakan seluruh potensi rohanianya secara optimal. Keempat, menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Manusia termasuk makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan atau fitrah, maka ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan dan mengimaninya. Sifat-sifat tersebut menyebabkan ia menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Manusia sebagai khalifah yang demikian itu merupakan gambaran yang ideal, yaitu manusia yang berusaha menentukan nasibnya sendiri, baik sebagai kelompok masyarakat maupun sebagai individu yang memiliki tanggung jawab atas kehendak yang bebas. Manusia yang insan kamil memiliki kebebasan, namun pasti mengendalikan dirinya dari hal-hal yang celaka. Konsep insan kamil menurut Al-Quran. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai teladan insan kamil atau istilah populernya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita untuk menginterpretasikan tata nilai tersebut semaunya, berstandar seenaknya, tapi juga memberikan kepada kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan insan kamil, manusia paripurna yang tidak ada satupun sisi-sisi kemanusiaan yang tidak disentuhnya selama hidupnya. Ia adalah ciptaan terbaik yang kepadanya kita merujukan akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah, wa innaka la'al khuluqi 'adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nur atau cahaya yang menjadi sosok diri Muhammad adalah sebagai seorang Rasulullah rahmatan lil alamin. Muhammad adalah nabi akhir zaman, dan karena itu menjadi penutup semua nabi terdahulu yang diutus untuk menjadi saksi kehidupan manusia dan pembawa berita tentang kehidupan mendatang di akhirat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum manadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itu Allah menunjuki orang-orang mengikuti keridhoannya, gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Kriteria insan kamil yang tercermin dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria insan kamil yang dapat kita lihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni 4 sifat dalam kitab
Aqidatul Awam disebutkan, 1. Sifat amanah atau yang artinya dapat dipercaya. Amanah atau dapat dipercaya maksudnya ialah dapat memegang apa yang dipercayakan seseorang kepadanya, baik itu sesuatu yang berharga maupun sesuatu yang kita anggap kurang berharga. Amanah adalah kata yang sering dikaitkan dengan kekuasaan dan materi. Namun sesungguhnya kata amanah tidak hanya terkait dengan urusan-urusan seperti itu. Secara syar'i, amanah bermakna menunaikan apa-apa yang dititipkan atau dipercayakan. Itulah makna yang terkandung dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. Surat An-Nisa ayat 58. Ayat di atas menegaskan bahwa amanah tidak melulu menyangkut urusan material dan hal-hal yang bersifat fisik. Kata-kata adalah amanah, menunaikan hak Allah adalah amanah. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkan hukum dengan adil. Dan keadilan dalam hukum itu merupakan salah satu amanah besar. Itu juga diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka menolak dan khawatir untuk memikulnya. Dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Surat Al-Ahzab ayat 72. Dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah di atas nyatalah bahwa amanah tidak hanya terkait dengan harta dan titipan benda belaka. Amanah adalah urusan besar yang seluruh semesta menolaknya, dan hanya manusialah yang diberikan kesiapan untuk menerima dan memikulnya. Jika demikian, pastilah amanah adalah urusan yang terkait dengan jiwa dan akal. Amanah besar yang dapat kita rasakan dari ayat di atas adalah melaksanakan berbagai kewajiban dan menunaikannya sebagaimana mestinya. Sifat patona atau cerdas. Seseorang yang memiliki kepintaran di dalam bidang formal atau di sekolah belum tentu dia dapat cerdas dalam menjalani kehidupan. Cerdas ialah sifat yang dapat membawa seseorang dalam bergaul bermasyarakat dan dalam menjalani kehidupan untuk menuju yang lebih baik. Sifat sidik atau jujur. Jujur adalah sebuah kata yang sangat sederhana sekali dan sering kita jumpai, tapi sayangnya penerapannya sangat sulit di dalam bermasyarakat. Sifat jujur sering sekali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak ada sifat jujur yang murni. Maksudnya ialah sifat jujur tersebut mempunyai tujuan lain seperti mengharapkan sesuatu dari seseorang, barulah kita bisa bersikap jujur. Sifat tablik atau menyampaikan. Maksudnya tablik di sini ialah menyampaikan apa yang seharusnya didengar oleh orang lain dan berguna baginya. Tentunya sesuatu yang akan disampaikan itu pun haruslah sesuatu yang benar dan disesuaikan dengan kenyataan. Kriteria insan kamil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan kriteria manusia mukmin yang kamil atau paripurna atau insan kamil disebut tersebar dalam berbagai ayat. Kriteria tersebut biasa diusahakan oleh setiap orang apabila ia menghendakinya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Akan tetapi bila orang-orang yang beriman itu berpegang teguh pada bimbingan wahyunya, pasti akan terhindar dari tipu daya mereka. Manusia yang lengah dan berpaling dan mengingat Tuhan akan tercampakkan kepada kehinaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.
wa may yashu an zikri rahmanun nuqayyid lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Artinya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaiton yang menyesatkan, maka syaiton itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa ta'maina qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Yaitu, wahai orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingatkan Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Aradu ayat 13. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.